Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Halo teman-teman remaja yang dirahmati Allah. Kewajiban kita sebagai seorang hamba hanyalah bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah istimewa dan Allah memberikannya secara gratis. Anggota tubuh yang kita miliki mempunyai fungsi dan manfaat dalam aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana cara seorang hamba bersyukur? Salah satunya dengan melakukan dan menebarkan kebaikan sesama muslim, seperti berbagai hal yang positif dan lain-lain. Kita hidup di masa yang terkontaminasi oleh pengaruh barat dan di mana kehidupan ini semakin canggih. Salah satu bestie kita atau sahabat kita adalah media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, game, dan lain-lain. Poin utama ketika kita menggunakan media sosial adalah manfaat yang positif. Tetapi bisa kita lihat banyak remaja yang salah dalam menggunakan media sosialnya untuk kesenangan pribadinya sendiri dan dapat merugikan diri sendiri dan mendapatkan dosa. Kita sebagai umat manusia yang telah diberikan cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menggunakan media sosial untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kecanggihan teknologi ini sebagai sarana ibadah atau bisa menggunakannya untuk menyebarkan kebaikan atau membuat video konten dakwah yang insya Allah kita dapat mengakses video keagamaannya yang meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memanfaatkan media sosial dalam konteks negatif ya teman-teman. Selain di dunia maya, kita sebagai umat muslim juga harus bersaing di dunia nyata. Kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendirian. Pasti ada campur tangan orang lain di dalam hidupnya. Kita harus kita dituntut untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Karena sejatinya Islam adalah agama untuk kebaikan yang memerintahkan setiap umatnya untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Perbuatan baik senantiasa memberikan kebaikan untuk mereka yang melakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 7 yang berarti, barang siapa yang berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan jika berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Teman remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melakukannya dari hal kecil. Sebagaimana di keseharian kita sebagai seorang remaja pastinya suka kumpul-kumpul dan nongkrong. Apalagi untuk remaja putra, nongkrongannya itu tidak jauh dari kata game. Yang biasanya nongkrongan ini membuat kita lalai akan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dengan bermain game, kita menjadi penunda sholat dengan alasan sebentar nanggung akan menang, sebentar nanggung akan muslim. Selain itu, kita juga menjadi lupa akan kewajiban kita sebagai seorang anak. Kita tidak mengabaikan orang kita. Juga kita tidak mempunyai waktu untuk keluarga kita. Waktu kita hanya dihabiskan dalam tongkrongan itu dan bermain saja. Selain itu, tongkrongan atau perkumpulan remaja putri itu tidak jauh dari kata ghibah. Teman-teman tahu kan apa yang akan Allah berikan kepada kita dari ghibah itu? Nah, pastinya dosa. Selain itu, ghibah di mata Allah sungguh hina. Selain kedua hal tersebut, ada beberapa hal negatif lainnya yang ada di tongkrongan para remaja. Dan seringkali dilakukan oleh para remaja, mereka menganggap bahwa tidak keren jika tidak melakukan hal tersebut. Padahal, banyak sekali dosa yang sudah mereka tanggung, seperti perzinaan, judi, minum-minuman keras, mabuk, dan narkoba. Padahal sudah dijelaskan tentang larangan perbuatan tersebut dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 129 yang memiliki arti, mereka bertanya padamu tentang khamr dan judi. Katakanlah keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sedangkan larangan untuk menjauhi zina terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 yang memiliki arti,
Dan tongkrongan kita menjadi forum untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya untuk menghindari dosa-dosa. Perbuatan kebaikan atau keburukan itu berasal dari kata hati kita dan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempunyai kata hati yang baik dan melakukan kebaikan tersebut, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Sedangkan ketika kita mempunyai kata hati yang buruk dan melakukan keburukan tersebut, maka kita termasuk golongan orang yang kufur. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam hal berbuat kebaikan, mengharap agar Allah selalu memberikan kita berkah, ampunan, serta hidayahnya supaya kita selalu berada di jalan ketakwaan. Dan berbuat kebaikan tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah, melainkan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya berbuat kebaikan. Allah akan memberikan balasannya tanpa terkecuali, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Balzalah ayat 7 yang memiliki arti, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat nyawa, niscaya dia akan melihat balasannya. Sudah jelas kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat setiap apa yang kita perbuat, baik yang tercela maupun yang terpuji. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan makna, karena sesungguhnya kami sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.